Salam, merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ketemu lagi sama saya Erna Hoja di Top Celsius. Dan hari ini kita memasuki unit 4 ya, atau bab 4. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu bagian di bab keempat part 1, itu tentang dilbilgisi atau grammar, khususnya adalah ielic eclairi atau possessive suffixes. Untuk teman-teman yang punya buku, boleh dilihat di halaman 53 ya. Di halaman 53 ini ielic eclairi atau possessive suffixes yang akan kita bahas. Teman-teman bisa sambil coret-coret di halaman situ ya. Nah, ielic eclairi atau possessive suffixes ini tuh apa sih? Jadi kalau di dalam bahasa Inggris atau di dalam bahasa Indonesia, ini adalah imbuhan yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan seseorang terhadap suatu benda. Ya, terhadap sesuatu sih sebetulnya, tidak harus benda. Ya, maksudnya bisa benda mati, bisa benda hidup. Nah, contoh yang ada di tabel ini saya sebutnya tabel ajaib biasanya, yang terdiri dari ban, sen, o, bis, sis, onlar. Saya, kamu, dia, kami, Anda atau kalian, kemudian mereka. Sebentar, saya ganti warna dulu ya. Nah, ini. Nah, ketika kita ingin menyatakan sesuatu di dalam bahasa Turki, kita bisa membuat tabel ajaib ini ya. Jadi, teman-teman tinggal buat saja kolom kurang lebih seperti ini. Barisnya ada 6. Benim itu kalau di dalam bahasa Inggris tuh seperti kurang lebih my. Ya. Aduh, ini jarinya Thanos banget. Bentar. Saya mohon maaf ya, ini karena si screen recorder nih fiturnya agak berubah ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris tuh my itu benim. Ya, kan kalau personal di dalam bahasa Turki itu ben, sen, o, bis, siz, onlar. Ketika ingin mengubah subjek menjadi orang yang memiliki sesuatu, kita tambahkan im, benim, my, senin, your, gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris gitu, your. Kemudian onun itu kayak her atau his gitu ya, her atau his, gak apa-apa ya, ini sambil nyebrang gini. Kemudian bizim itu adalah our, aduh, nih. Kemudian sis itu your juga, mirip kayak yang singular, cuman ini pluralnya. Kemudian onlaren itu kayak onlaren itu mereka itu berarti their. Nah, ini ya. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onlaren. Kemudian langkah berikutnya apa? Ketika kita ingin menyatakan kepemilikan, setelah zamir eki-nya kita tulis, kemudian kita tinggal menambahkan imbuhan di belakang benda yang kita miliki. Misal di sini ada contoh baba. Baba itu artinya ayah ya. Ada baba. Benim babaem. Benim babam. Bapak saya. Tuh ya. Senin, kalau senin gimana? Senin baban. Oke. Kalau onun babase. Dikasihnya se. Kalau bizim babames. Oke. Kalau sizin babanes. Kalau onlaren babalare. Kok itu ada se-nya Hoja? Ini juga bisa. Ya, kalau onlaren itu boleh dua alternatif. Bisa lare, bisa se. Aku mau pakainya lare aja Hoja biar nggak lupa, boleh. Oke. Karena soalnya kalau aku pakai se takutnya ketuker sama onun yang di atas. Oh, itu boleh. Ya. Bebas saja. Oke. Itu contoh untuk baba. Contoh berikutnya ada anahtar. Anahtar itu kunci. Kunci saya, anahtarem. Atau kalau kita pakai ade, yang udah biasa ya, ade. Ad itu nama. Jadi kalau ditambah kepemilikan adem. Benim adem. Oh, jadi gitu maksudnya. Iya, jadi selama itu kalau kita nulis adem, itu dari kata ini. Adem, benim adem. Senin aden. Gitu. Onun ade. Bizim adımız. Sizin adınız.
Sizin adınız ne? Nah, itu dari sini ya. Asal katanya dari sini. Sizin adınız ne? Nama Anda siapa? Onların adları. Onların adı. Nah, itu dua-duanya betul. Oke? Jadi cirinya tuh simple aja teman-teman. Kalau ben, belakangnya tinggal kasih M. Benim, adım, M aja. Senin, belakangnya itu N. Onun belakangnya itu se. Apapun katanya ya, hanya yang membedakan apakah dia vokal tebal atau vokal tipis. Gitu. Vokal tipis tuh contohnya kalau ini, dilihat aja vokalnya. Ane misalnya. Anesi bukan anese. Anesi. Kenapa? Karena harmoninya itu. Tipis, vokal tipis ketemu vokal tipis. Manto, mantosu bukan mantose. Karena dia harmonisasinya lebih dekat ke U. Ingat ya, O itu saudaranya U. Utu itu setrika. Onun utusu. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut kembali lagi ke kolom 1. Bizim babamız. Nah, ini mes belakangnya ingat ya. Sizin babanız. Onların babaları atau babası. Oke. Jadi cirinya apapun kata bendanya, teman-teman, kalau benim belakangnya M. Ya, kalau dia vokal. Tapi kalau akhirannya konsonan, misal kayak anahtar, nggak mungkin kan anahtarem, maksudnya ditulis langsung R dengan M, tapi ada penengahnya itu huruf E, anahtarem. Kalau senin akhirannya N, oke, N atau N gitu, atau in. Kalau onun akhirannya se. Kalau bizim akhirannya mes, mis, mus, mus gitu. Kalau saya bilang mes, mis, mus, mus itu maksudnya ke kanan ya. Mes, mis, mus, mus gitu kan. Kalau sizin akhirannya nes, nis, nus, nus, pilihannya itu. Kalau onların ları, leri, ları, leri. Oke. Kalau pakai su ya ada 4 pilihannya. Se, si, su, su.